Kisah ini akan membawa kita ke dalam sebuah desa terpencil yang menyimpan rahasia kelam, di mana seluruh penduduknya terjerat dalam lingkaran pesugihan gaib yang mengerikan. Siapkan diri kalian, karena kita akan memasuki kisah Yandi dan perjanjian gaib di kampung terpencil. Yandi adalah seorang pemuda idealis berusia 26 tahun. Setelah lulus dengan nilai terbaik, ia memilih jalur pengabdian masyarakat. Ia menerima penempatan tugas di sebuah kampung terpencil bernama Desa di pelosok Jawa. Kampung itu dikelilingi hutan lebat dan pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Penduduknya ramah, lingkungannya asri, dan udaranya sangat sejuk. Bagi Yandi, ini adalah permulaan yang sempurna untuk mengabdikan diri. Beberapa minggu pertama Yandi di desa itu berjalan dengan lancar. Ia sibuk beradaptasi, mengenal warga, dan memulai program-program dinasnya. Namun, di balik keramahan dan ketenangan kampung itu, Yandi mulai merasakan keanehan. Ia menyadari bahwa seluruh kampung tampaknya berada di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat. Hal pertama yang ia perhatikan adalah kekayaan tak lazim di beberapa rumah. Meskipun hidup terpencil dan mayoritas penduduknya adalah petani, beberapa rumah tampak sangat mewah, tidak sesuai dengan pendapatan umum di desa itu. Mereka memiliki perabotan mahal, perhiasan emas, bahkan kendaraan modern. Ketika Yandi bertanya, warga hanya tersenyum samar dan mengatakan itu adalah berkah dari hasil panen yang melimpah. Keanehan kedua adalah kebiasaan aneh warga di malam hari. Setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, beberapa warga terlihat keluar rumah menuju arah hutan atau bukit terpencil. Mereka membawa sesajen, dan raut wajah mereka tampak tegang sekaligus penuh harapan. Yandi mencoba bertanya, tapi lagi-lagi ia hanya mendapat jawaban berupa senyuman canggung atau pengalihan pembicaraan. Awalnya, Yandi menganggap ini hanya bagian dari tradisi lokal yang belum ia pahami. Namun, setelah sebulan tinggal, ia mulai mendengar bisikan-bisikan misterius di malam hari, terutama saat ia sendirian di rumah dinasnya yang letaknya agak terpisah dari pemukiman utama. Bisikan itu terdengar seperti suara tawa cekikikan yang sangat pelan, terkadang diselingi rintihan, atau langkah kaki samar yang mengelilingi rumah. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara gonggongan anjing yang sangat gaduh dari arah hutan. Disusul suara pekikan aneh yang memilukan, seolah-olah ada hewan yang disiksa. Jantung Yandi berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikannya, namun rasa penasaran mulai menguasai dirinya. Teror itu semakin sering terjadi setelah Yandi mencoba menyelidiki lebih jauh. Ia sengaja mengamati beberapa warga yang sering keluar di malam-malam tertentu. Diam-diam, ia mengikuti mereka hingga ke tepi hutan. Namun, setiap kali ia mendekat, mereka selalu menghilang begitu saja, seolah lenyap ditelan kegelapan. Yandi merasa ia diawasi. Suatu malam, Yandi menemukan sesajen lengkap diletakkan di depan pintu rumahnya. Ada bunga melati, kemenyan yang masih mengepul asapnya, bahkan potongan daging mentah dan beberapa helai rambut. Yandi terkejut dan jijik. Ia segera membersihkan sesajen itu. Namun, ia merasa aura dingin yang sangat pekat melingkupinya. Malam berikutnya, saat Yandi sedang mengerjakan laporan dinasnya, ia merasakan hawa dingin yang menusuk di punggungnya. Meskipun cuaca tidak begitu dingin,
Sepintas bayangan hitam besar melintas cepat di ujung matanya, lalu menghilang di balik lemari tua. Jantung Yandi berdebar kencang. Lalu terdengar suara tawa cekikikan yang kini lebih jelas dan sangat dekat. Seolah-olah ada seseorang yang duduk di sampingnya. Suara itu berbisik, "Jangan ikut campur. Kamu akan menyesal." Yandi langsung berdiri, menyapu pandangannya ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa, namun aroma kemenyan dan anyir darah tercium sangat kuat, memenuhi ruangan. Ia tahu, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Puncak teror terjadi saat Yandi mencoba mencari informasi lebih jauh dari Pak Karim, sesepuh desa yang tampak lebih terbuka. Pak Karim terlihat gelisah saat Yandi menanyakan keanehan di desa itu. Ia menceritakan tentang perjanjian yang dilakukan sebagian besar warga desa dengan jin penunggu di Bukit Terlarang. Perjanjian itu membawa kekayaan, tapi juga meminta tumbal secara berkala. "Dulu desa kita miskin, Nak Yandi," ujar Pak Karim dengan suara pelan dan bergetar. Hingga ada seorang dukun yang memperkenalkan jalan pintas. "Kami awalnya hanya ingin hidup layak, tapi lama-lama perjanjian itu meminta tumbal nyawa. Ayam, kambing, bahkan bayi yang baru lahir." Yandi terbelalak. Ia merasa mual. Jadi, kekayaan yang ia lihat dibangun di atas penderitaan dan nyawa. Ia ingin bertanya lebih jauh. Namun, tiba-tiba Pak Karim memegang kepalanya kesakitan. Wajahnya pusat pasi, matanya melotot, dan ia berteriak, "Pergi, jangan sentuh dia." Seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sepersekian detik kemudian, Pak Karim jatuh ke lantai, kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar busa. Yandi panik, mencoba menolongnya. Namun Pak Karim tetap tidak sadarkan diri di pangkuannya. Yandi melihat sekelebat bayangan hitam tinggi besar melayang di atas tubuh Pak Karim sebelum menghilang. Itu adalah bukti tak terbantahkan. Ada kekuatan jahat yang mengendalikan desa ini. Setelah kejadian Pak Karim yang membuat Yandi sangat terpukul dan ketakutan, ia tahu ia telah terlalu dalam ikut campur. Jin penunggu itu tidak segan-segan menyakiti siapapun yang mencoba membongkar rahasia perjanjian mereka. Ia merasa dirinya kini terjerat dalam lingkaran pesugihan gaib yang gelap. Yandi mencoba menghubungi kantor dinasnya, tapi sinyal ponselnya selalu hilang di setiap kesempatan. Ia mencoba keluar dari desa, namun setiap kali ia berusaha pergi, ia selalu merasa ada halangan tak terlihat yang mendorongnya kembali. Seolah jalan keluar itu menghilang. Ia merasa seluruh kampung termasuk dirinya kini berada di bawah pengaruh kekuatan tak terlihat itu. Malam-malam Yandi dipenuhi teror yang semakin nyata. Ia melihat penampakan arwah-arwah yang wajahnya rusak, bergentayangan di sekitar rumahnya. Mereka merintih menangis seolah meminta tolong. Ia juga mendengar suara tangisan bayi yang memiluhkan dari arah Bukit Terlarang. Puncak teror terjadi di suatu malam ketika Yandi sedang tidur dan ia terbangun karena merasakan hawa dingin yang sangat pekat di sekujur tubuhnya. Bau kemenyan dan darah segar tercium sangat kuat. Ia membuka mata dan melihat sosok jin itu berdiri di ambang pintu kamarnya. Wujudnya sangat mengerikan. Tubuhnya tinggi menjulang, dibalut asap hitam pekat. Matanya merah menyala seperti bara api, dan seringai di wajahnya menunjukkan
deretan gigi runcing yang tajam. Aura menakutkan yang sangat kuat memancar darinya, membuat Yandi sulit bernapas. Itu adalah jin yang menjadi dalang di balik pesugihan tersebut. Jin itu tidak berbicara, namun suara berat dan menggelegar terdengar di benak Yandi. Seolah-olah suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Kamu akan membayar untuk itu. Yandi sangat ketakutan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Ia mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa kaku tidak bisa bergerak. Jin itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menciptakan getaran di lantai, seolah bumi pun tunduk padanya. Tangan jin itu yang besar dan menyeramkan terulur mencoba meraih leher Yandi. Dalam keputusasaan, Yandi teringat sebuah ayat suci yang pernah diajarkan ibunya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Yandi membaca ayat itu di dalam hati. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggerakkan tangannya, lalu melemparkan tasbih kecil yang selalu ia bawa tepat ke arah jin itu. Tasbih itu memancarkan cahaya redup saat menyentuh tubuh jin. Jin itu menjerit kesakitan. Wajahnya menunjukkan ekspresi marah dan terkejut. Tubuhnya sedikit mundur. Ini belum berakhir. Suara jin itu menggema lagi di benak Yandi. Kini lebih penuh ancaman. Kamu akan membayar. Jin itu kemudian berusaha meraih Yandi, yang membuat Yandi selalu menghindar dari serangan jin itu. Pertarungan sengit antara Yandi dan jin itu terjadi di dalam kamar. Yandi terus membaca doa. Ia tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Jin itu terus menyerang Yandi dengan kekuatan gaibnya, melemparkan benda-benda dan mencoba mencekiknya. Yandi menghindar, mencoba melarikan diri, dan selalu mencari celah. Yandi teringat perkataan Pak Karim bahwa kunci pesugihan seringkali ada di bukit terlarang. Ia tahu ia harus pergi kemana. Ia harus mencari cara untuk menghancurkan sarana pesugihan itu, atau setidaknya memutus perjanjian gaib yang mengancam nyawa penduduk desa. Dengan tekad bulat, Yandi berlari keluar dari kamar, keluar dari rumah dinas, dan menuju ke arah bukit terlarang. Jin itu terus mengejarnya. Bayangannya melayang di belakangnya, disusul suara tawa dan ancaman yang menggema di seluruh kampung. Saat ia berlari melewati kampung, Yandi melihat beberapa penduduk desa berdiri mematung di halaman rumah mereka. Menatapnya dengan tatapan kosong, seolah berada di bawah pengaruh jin itu. Sebagian lainnya tampak ketakutan, namun tidak bisa bergerak. Yandi tahu ia harus membebaskan mereka. Yandi berhasil tiba di bukit terlarang. Suasana di sana sangat mencekam. Pohon-pohon kering, tanah tandus, dan aroma busuk bercampur kemenyan tercium sangat kuat. Di tengah bukit, ia melihat sebuah batu besar yang diukir dengan simbol-simbol aneh, dikelilingi sesajen yang sudah membusuk. Di depan batu itu, terdapat darah segar yang masih mengalir, seolah baru saja ada tumbal yang dipersembahkan. Jin itu muncul di belakang Yandi. Wujudnya lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Kamu tidak bisa menghancurkan perjanjian ini. Kamu akan menjadi tumbal terakhir. Yandi tidak peduli. Ia tahu batu itu adalah inti dari perjanjian gaib itu. Dengan sekuat tenaga, ia mengambil sebuah batu runcing yang ada di dekatnya, lalu membacakan doa-doa yang ia ingat. Ia menghantamkan batu runcing itu ke arah batu besar berukir di depannya. Batu itu retak. Jin itu menjerit kesakitan. Suaranya menggelegar
dan memekakkan telinga. Tubuhnya tampak goyah. Yandi terus menghantamkan batu itu berulang kali. Setiap hantaman membuat batu itu retak lebih parah, dan jin itu menjerit lebih keras. Akhirnya, dengan hantaman terakhir, batu itu pecah berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, jin itu mengeluarkan jeritan yang sangat panjang, memilukan, dan penuh kemarahan. Tubuhnya hancur menjadi asap hitam, lalu menghilang sepenuhnya di telan angin. Ketika jin itu menghilang, aura mencekam di bukit itu pun lenyap. Aroma busuk dan anyir pun hilang. Yandi terduduk lemas di tanah, nafasnya terengah-engah. Ia berhasil. Saat ia kembali ke desa, Yandi melihat perubahan. Penduduk desa yang tadinya berdiri mematung, kini tampak sadar dan bingung. Wajah mereka tidak lagi kosong. Mereka seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Perlahan-lahan, mereka mulai mengingat kembali hal-hal aneh yang terjadi di desa. Yandi segera menjelaskan semua yang terjadi. Penduduk desa terkejut dan ketakutan mendengar kebenaran tentang pesugihan yang selama ini mengikat mereka. Mereka sangat berterima kasih kepada Yandi yang telah menyelamatkan mereka. Desa ini membutuhkan waktu untuk pulih dari trauma itu. Mereka membersihkan semua sisa-sisa ritual pesugihan dan mulai membangun kehidupan yang lebih jujur dan bersih. Yandi memilih untuk tetap di desa itu, membantu mereka membangun kembali, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya pesugihan. Yandi belajar bahwa kekayaan yang diperoleh dari jalan yang salah hanya akan membawa penderitaan dan kehancuran. Kedamaian sejati hanya bisa ditemukan dengan hidup jujur dan bersih. Ia juga tidak lagi meremehkan cerita-cerita mistis. Pengalamannya menjadi bukti nyata bahwa dunia gaib itu ada dan tidak boleh dimainkan. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.